yang diberkati oleh Tuhan pada siang hari ini. Ini suatu peristiwa di mana Tuhan Yesus enam hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus. Lazarus ada di Betania. Dia tinggal di Betania. Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Maria dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyegarnya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin?" Saudara yang dikasihi Allah, apakah artinya dengan minyak narwastu yang dijual seharga 300 dinar untuk diberikan kepada orang miskin? Bahwa Maria memberikan minyak narwastu ini untuk mengurapi daripada Tuhan, itu merupakan pemberian yang baik untuk memuliakan Tuhan di dalam hidup. Tidak dapat diukur dengan berapa jumlah uang atau harga minyak narwastu yang dijual. Seberapa banyak atau seberapa besar pun minyak itu memang mahal, tapi apakah artinya minyak itu dibandingkan memberikan kepada yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Orang yang berpikiran sangat sempit dalam kehidupan mereka karena memandang bahwa apa yang terlihat oleh mata mereka yaitu tentang uang, maka orang kalau sudah melihat tentang uang, orang itu kecenderungan mata hatinya akan apa? Orang yang kebiasaan tidak melakukan sesuatu yang baik, maka dia melihat apa yang ada di depan matanya, sebatas dia melihat apa yang dia lihat oleh matanya, itu uang dan menggiurkan. Karena kebiasaan orang yang demikian adalah orang yang suka mencuri uang, orang yang suka mengambil bukan hak miliknya. Yudas Iskariot, dia yang selalu mengambil uang kas gereja, uang kas orang-orang dalam persekutuan.
Ini yang dilakukan oleh Yudas. Seolah-olah dia peduli akan keadaan orang miskin. Tetapi sesungguhnya bahwa dia tidak memikirkan sejauh itu. Tetapi sesungguhnya dia sedang memikirkan dirinya sendiri. Tetapi Maria melakukan bukan untuk dirinya, tetapi untuk Tuhan. Kalau kita mau melakukan, lakukanlah segala sesuatu, berilah persembahan itu kepada Tuhan, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kepadamu yang terbaik dalam hidup. Kalau saudara memberkati Tuhan, maka Tuhan akan memberkati saudara dalam hidup. Ketika saudara memberikan satu persembahan, ketika saudara datang ke hadapan hadirat Tuhan dan saudara memberi persembahan kepada Tuhan, berilah itu dengan hati yang tulus, dengan ikhlas, maka itulah yang akan diberkati dalam kehidupan saudara. Orang yang memberikan yang tidak ikhlas, mereka tidak akan mendapatkan berkat di dalam kehidupan. Hanya orang yang memberi dengan ikhlas. Seperti Maria memberikan, tidak sekalipun menurut Yudas uang yang sebesar yang minyak waktu yang sangat mahal itu bisa dijual dengan 300 dinar. Orang bekerja selama sekian dalam 1 tahun mendapatkan uang itu untuk diberikan, dipersembahkan begitu saja. Tetapi apa artinya? Berapa jumlah yang dia berikan? Tidak sebanding dengan apa yang telah ditanggung untuk kehidupan seseorang yang jiwanya mendapatkan keselamatan. Dia tahu apa memberi. Maria tahu apa yang dia lakukan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Maka Tuhan berkata, Maria melakukan sesuatu yang terbaik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lakukanlah segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Jangan setengah-setengah. Berilah sepenuhnya jiwamu untuk Tuhan. Berilah hatimu sepenuhnya untuk Tuhan. Berilah hartamu sepenuhnya untuk Tuhan. Maka hidupmu akan diberkati. Kalau seseorang mau memberikan sesuatu hal yang baik untuk Tuhan, kenapa kita harus risau? Mengapa saudara harus risau? Dan tidaklah kita harus belajar dan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Maria melakukan sesuatu yang baik dan untuk mempersiapkan, sudah waktunya Tuhan, sudah dekat di saat Tuhan mau diserahkan. Dia telah memberikan yang terbaik. Maria memberi yang terbaik untuk Tuhan, untuk selalu diingat setiap saat, setiap waktu itu akan selalu diingat peristiwa itu. Memberikan kepada Yesus. Karena Yesus sudah memberikan yang terbaik untuk kita semua. Dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, dengan keselamatan yang kita terima,
Dan pemberian tidak bisa kita bandingkan berapa jumlah pemberian persembahan yang kita berikan kepada Tuhan dibandingkan kemuliaan yang Tuhan sediakan untuk kita. Orang-orang yang ngasih akan Tuhan. Belajarlah kita memberikan yang terbaik. Maka kami yakin kalau saudara memberi yang terbaik untuk Tuhan, maka Tuhan akan selalu mengingat akan pemberianmu, akan mengingat akan permohonanmu, akan mengingat apa segala yang engkau lakukan, maka akan selalu diingat oleh Tuhan. Seperti saudara ingat peristiwa seorang perwira yang saleh, yang suka memberi sedekah, suka memberi pertolongan kepada orang. Dan ketika dia berdoa dan dia dijawab, diingat oleh Tuhan. Tapi ada sesuatu hal yang perlu harus. Ternyata bukan cukup sekedar dia berbuat baik, memberikan sesuatu yang dianggap orang lain di luar biasa dengan kesalehan hatinya, dengan memberikan kepada orang lain, juga memberi tumpangan, memberi uluran tangan kasih. Itu perbuatan satu yang baik. Tetapi sesuatu yang baik hanya satu yang perlu kita ketahui, yang perlu kita catat adalah mendengar akan berita keselamatan, yaitu Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan jiwa manusia. Ternyata apa yang dilakukan oleh seorang perwira yang baik itu masih kurang cukup mungkin. Tetapi sebelum dia menerima anugerah keselamatan dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam kehidupannya, maka persembahan yang mereka lakukan dan bahkan amal-amal perbuatan yang mereka lakukan kepada banyak orang sebelum orang itu dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka amal persembahan itu hanya cuma diingat tapi tidak bisa untuk membayar keselamatan jiwanya. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata bahwa keselamatan itu lebih berharga daripada harta. Keselamatan itu lebih berarti dibandingkan dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Tidak bisa diukur dengan banyaknya berapa persembahanmu yang kau berikan kepada Tuhan. Tetapi yang ditanyakan adalah, sudahkah engkau beriman menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupanmu? Itulah harga yang paling mahal, itulah yang berharga di mata Tuhan, ada keselamatan jiwamu. Bukan hartamu, tapi jiwamu yang harus diselamatkan. Yaitu tentulah saudara terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupan saudara. Maka itu yang paling berharga. Tidak bisa diukur dengan harta-harta di dunia ini. Amal-amal saudara yang saudara lakukannya. Maka keselamatan itu lebih berharga. Keselamatan itu lebih penting daripada harta. Tapi orang yang setelah percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupannya, dia harus mengucap syukur, melakukan perbuatan yang baik. Tanda ucapan syukur kita berbuat baik, beramal, dan berbuat kasih kepada semua orang.
Lebih-lebih kita dengan kepada mengucap syukur kepada Tuhan. Maka atas keselamatan jiwa kita, atas keselamatan jiwa saudara. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, minyak urapan yang harganya 300 dinar itu tidak sebanding dengan keselamatan yang Tuhan berikan kepada. Maka amal-amal perbuatan itu tidak bisa dibandingkan dengan keselamatan jiwa yang Tuhan telah berikan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iman dalam Yesus Kristus yang sangat berharga adalah hanya beriman dalam Yesus Kristus. Maka kita mendapatkan jaminan keselamatan kehidupan ini. Itulah sebabnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan dan untuk sesama kita. Dan kita peduli kepada. Tentulah yang pertama, kita akan selalu tanggap suara Tuhan. Dan yang kedua, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Yang ketiga, kita menjadi anak-anak Tuhan yang mencerminkan kehidupan yang benar seperti Kristus yang benar adanya. Tuhan Yesus memberkati.